Om Swastiastu, Salam Harmoni. Perkenalkan, nama saya Komang Adi Budianti dengan NIM 191103131 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penanaman konsep pecahan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya lanjutkan dengan menampilkan sebuah cuplikan video. Selamat menyaksikan. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang pecahan. Kita simak sama-sama yuk. Nah, di sini kita akan belajar tentang pertama ada pengertian pecahan, yang kedua ada jenis-jenis pecahan, dan yang ketiga ada operasi hitung pecahan. Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana untuk bilangan A disebut pembilang dan bilangan B disebut penyebut. Contohnya pada bilangan 1 per 2, di mana angka 1 merupakan pembilang dan angka 2 merupakan penyebut. Pecahan sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada pecahan murni, yang kedua ada pecahan tak murni, dan yang ketiga ada pecahan campuran. Pecahan murni merupakan pecahan yang nilai pembilangnya lebih kecil dari nilai penyebutnya, di mana pecahan murni ini masuk ke dalam salah satu jenis pecahan biasa. Contohnya ada 1 per 2 dan 2 per 7. Yang kedua ada pecahan tak murni. Pecahan tak murni merupakan pecahan yang nilai pembilangnya lebih besar dari nilai penyebutnya. Contohnya ada 5 per 2 dan 12 per 7. Dan yang ketiga ada pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan kombinasi dari bagian bilangan bulat dan bagian pecahan murni. Contohnya 3, 5 per 9 dan 2, 2 per 4. Operasi hitung pecahan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Penjumlahan. Penjumlahan tidak dilakukan antar pembilang dan penyebut. Namun, dua buah pecahan dapat dijumlahkan jika memiliki nilai penyebut yang sama. Jika penyebut pada dua buah pecahan atau lebih tersebut belum sama, maka perlu disamakan terlebih dahulu. Penyebut dapat disamakan dengan cara mengubahnya dengan nilai KPK dari kedua bilangan yang menjadi penyebut. Contohnya, misalkan pada soal 2 per 3 ditambah 2 per 5. Jadi kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan sama-sama mengkalikan 5 dan kalikan 3. Jadi 2 per 3 dikali 5 per 5 ditambah 2 per 5 dikali 3 per 3. Didapatkan hasil 10 per 15 ditambah 6 per 15. Sekarang 10 per 15 ditambah 6 per 15 dijumlahkan menjadi 16 per 15. 16 per 15 sendiri kita sederhanakan kembali menjadi pecahan campuran, yaitu 1 per 15. Pengurangan. Operasi hitung pecahan pada pengurangan dapat dilakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Cara melakukan operasi hitung pengurangan pecahan sama seperti pada penjumlahan. Contohnya, 2 per 3 dikurang 2 per 5, jadi kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu sama dengan di penjumlahan. Berarti 2 per 3 sama-sama dikali 5 per 5 dikurang 2 per 5 dikali 3 per 3. Jadi didapatkan hasil 10 per 15 dikurang 6 per 15. 10 per 15 dikurang 6 per 15 sama dengan 4 per 15. Perkalian. Pada perkalian pecahan,
kalian tidak perlu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Perkalian pecahan dilakukan antar pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Contoh soalnya yaitu 2/3 dikali 2/5 sama dengan, langsung saja kita kalikan 2 dikali 2 sama dengan 4 dan 3 dikali 5 sama dengan 15. Jadi didapatkan hasil 4/15. Pembagian. Untuk melakukan pembagian pecahan, cara yang dilakukan dengan membalik pecahan pada posisi akhir dan merubah tanda menjadi kali. Selanjutnya, operasi hitung yang dilakukan sama seperti pada perkalian. Caranya dengan mengalihkan antar pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Contoh soalnya yaitu 2/3 dibagi 2/5 sama dengan 2/3 dibalik menjadi 5/2. Jadi didapatkan 2/3 dikali 5/2 sama dengan 10/6. 10/6 dapat disederhanakan menjadi pecahan campuran menjadi 1/4/6. Kemudian disederhanakan kembali menjadi 1/2/3. Nah, jadi itulah materi tentang penanaman konsep pecahan. Saya meminta maaf jika terjadi kesalahan yang saya sengaja ataupun tidak saya sengaja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.